Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam kondisi yang baik dan tentunya sehat selalu. Oke, sesi ini kita akan belajar bersama tentang sistem operasi dan beberapa software aplikasi. Oke, kalian siap? Mari kita mulai. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Oke, siap ya, kita mulai saja. Oke, kita mulai dengan peta konsep. Ini peta yang sudah saya bagi di awal dulu. Jadi komponen pembentuk sistem komputer itu ada 3: hardware, software, dan brainware. Nah, kita berada di posisi yang kedua, yaitu software. Yang kita di sini akan membahas tentang sistem operasi dan software aplikasi. Ya. Oke, saya menggunakan rujukan buku dari penerbit Erlangga ya, yang ditulis oleh Henry Pandia. Silakan kalau kalian mau membeli di toko online, ada banyak sekali. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pengertian sistem operasi, kemudian memahami fungsi sistem operasi, mengenal berbagai jenis sistem operasi yang ada saat ini, serta mengenal kelebihan atau kelemahan sistem operasi. Nah, saya tampilkan beberapa logo seperti ini ya. Dari kalian, adakah yang mengenal salah satu sebagiannya atau semuanya? Ya. Oke, ada? Ya, mungkin ada. Tapi mungkin juga ada yang tidak mengenal sama sekali karena tidak pernah bersentuhan dengan komputer misal. Oke, logo apa ini semua? Ya, nanti kita akan belajar bersama ya. Setelah ini saya harapkan kalian akan mengenal logo-logo yang terdapat pada tampilan saat ini. Oke. Nah, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perangkat komputer dengan cara mengendalikan dan mengontrol perangkat-perangkat yang ada, serta menyediakan layanan antarmuka antara berbagai perangkat periferal dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi, sistem operasi itu bertanggung jawab penuh ya untuk mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menghubungkan sumber daya tersebut dengan pengguna maupun dengan program lain, sehingga program-program yang terdapat di komputer lebih mudah diakses dan menggunakan sumber daya tersebut. Jadi sistem operasi ini diinstal terlebih dahulu sebelum software aplikasi ya. Kalau mau menggunakan Excel, Word, muter musik, mau internetan ya, kalau nggak ada sistem operasi ya nggak bisa. Jadi sistem operasi harus diinstal dulu, baru kemudian kita menginstal software aplikasi. Nah, fungsi pengaturan sumber daya sistem operasi ada 6 setidaknya fungsi dari sistem operasi. Yang pertama adalah mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer. Nah, ketika komputer kita nyalakan, itu ternyata ya ada banyak sekali komponen yang saling terhubung. Nah, itu yang mengendalikan adalah sistem operasi ya. Input outputnya dikendalikan oleh sistem operasi. Kemudian penggunaan CPU, memori dan sebagainya itu yang mengendalikan adalah sistem operasi. Kemudian yang kedua, mengatur memori. Nah, ketika kita menjalankan komputer, membuka program-program aplikasi atau membuka fitur tertentu, maka akan ada memori yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Nah, sistem operasi bertugas untuk mengatur memori yang digunakan, ya, menjaga ruang-ruang memori yang sedang digunakan dan siapa saja yang menggunakannya. Ya. Kemudian mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap-tiap aplikasi itu berbeda. Nah, itu yang mengatur adalah sistem operasi. Yang ketiga adalah pengaturan penyimpanan di hard disk. Kemudian yang keempat, mengatur proses input dan output data. Yang kelima, mengenali dan mengontrol perangkat yang terhubung ke komputer
Yang keenam, manajemen file. Nah, di poin yang keenam nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Manajemen file yang termasuk menyimpan, mengcopy, kemudian menghapus, mengganti nama, mengcopy ke DVD, flash disk. Nah itu di poin manajemen file. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, anak-anak, kita akan belajar juga tentang jenis-jenis sistem operasi ya. Ada banyak sekali. Kita mulai dari yang pertama adalah Disk Operating System atau disingkat dengan DOS. DOS adalah sistem informasi berbasis CUI ya, Character User Interface. Artinya sistem operasi ini berkomunikasi dengan pengguna atau user menggunakan karakter-karakter teks. Ya, di sana tidak ada gambar, hanya ada teks saja. Microsoft DOS dibuat pertama kali tahun 1981. Namun saat ini sudah tidak ada ini ya. Artinya sudah digantikan dengan yang berbasis grafis. Jadi ada gambar, tampilan gambar, tidak hanya sekedar teks. Nah, oke, berikutnya adalah Windows. Windows adalah sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface, yang paling banyak digunakan masyarakat dunia saat ini. Jadi yang paling banyak masyarakat sekarang itu adalah menggunakan Windows ya. Memang ada banyak sistem operasi, tapi yang paling banyak digunakan adalah Windows, termasuk di kalangan kita ya, banyak sekali yang menggunakan Windows. Windows pertama kali dibuat tahun 1985, yaitu versi 1.0 waktu itu. Dan saat sekarang ini ya, yang saya pakai saat ini itu adalah versi Windows 10 yang paling akhir. Windows punya kelebihan user friendly ya, karena penggunaannya yang mudah dan ramah terhadap pengguna. Kelebihan lain adalah program aplikasi yang dapat dijalankan di sistem operasi ini sangat banyak tersedia. Yaitu hampir semua program aplikasi yang ada itu bisa dijalankan di Windows. Makanya senang penggunanya itu ya. Jadi tidak ada yang tidak support. Hampir semuanya support dengan Windows. Nah, tapi ada kelemahan dari Windows ini, yaitu harganya sangat mahal. Karena setiap komputer yang menggunakan Windows harus memiliki lisensi dari Microsoft ya. Kalau nggak punya lisensi, artinya itu adalah software bajakan. Nah, kalau itu sesuai hukum, maka dilarang. Kalau tertangkap ya bisa dipidana. Nah, logo-logo Windows ada di atas itu. Yes. Yang terakhir ini adalah Windows 10. Jenis yang ketiga adalah Unix. Unix adalah sistem operasi yang digunakan untuk komputer besar seperti superkomputer, mainframe, dan sebagainya. Superkomputer dan mainframe itu banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar ya, untuk mengelola data yang besar. Seperti halnya Badan Pertahanan Amerika itu menggunakan mainframe ya, superkomputer, atau bank itu biasanya menggunakan komputer yang besar-besar itu. Nah, Unix ini dikembangkan di akhir tahun 60-an ya, sudah lama sekali. Makanya komputer ini termasuk komputer yang handal ya, karena sudah dikembangkan lama sekali. Awalnya Unix ini dibagikan secara gratis, tapi setelah banyak digunakan untuk industri, kemudian sistem operasi ini dipatenkan dan diperdagangkan. Artinya kalau mau pakai ini harus bayar. Nah, harganya mahal ya. Tidak untuk komputer-komputer pribadi ya, atau personal komputer. Untuk laptop pribadi nggak pakai ini, tapi ini hanya untuk perusahaan dan perusahaan-perusahaan besar. Oke, berikutnya, nah ada Linux.
gambarnya seperti penguin ini. Ini Linux dikembangkan oleh Linus Benedict Torvald dari Finlandia. Linux ini ya dikembangkan dari sistem operasi Unix. Jadi yang nomor 3 tadi kan Unix ya. Nah, Linux ini sebenarnya adalah pengembangan dari Unix ya. Sistem operasi ini bersifat open source sehingga siapa saja dapat mendistribusikan dan mengembangkan Linux tanpa harus membeli lisensi. Ya, kalian bisa mendapatkan ini dengan gratis ya, dan kalian bisa mengembangkannya menjadi varian-varian baru dari Linux ya, ada banyak memang variannya, ada Linux Debian, Red Hat, Ubuntu dan lain sebagainya. Sama dengan Unix ya, jadi Linux itu banyak juga digunakan sebagai sistem operasi untuk komputer server di perusahaan-perusahaan, tapi tidak jarang juga banyak orang yang juga menggunakan untuk laptop atau komputer pribadinya. Berikutnya adalah Macintosh atau Mac OS. Nah, ini perangkat yang terkenal di kalangan orang kaya ya. Sistem operasi Macintosh ini digunakan pada produk komputer keluaran Apple. Jadi Mac OS ini dikeluarkan oleh Apple tahun 1984. Sistem operasi ini sangat mudah digunakan meski masih pemula kalian ya. Jadi misalkan sekarang lagi beli perangkat Mac, akan cepat untuk kemudian bisa menggunakan sistem operasi ini ya, karena memang mudah. Jika dibandingkan dengan OS lain, Mac OS itu punya kestabilan yang lebih baik ya, tidak mudah terserang virus, jadi kebal virus ini, dan punya tingkat keamanan yang tinggi ya. Kelebihannya, harga komputer Apple ini sangat mahal, tapi walaupun mahal ini punya kalau pengguna yang setia itu akan senantiasa mendambakan aplikasi Mac dari Apple ini ya, karena memang di satu sisi ini mempunyai nilai gaya begitu. Jadi kalau orang yang punya Apple itu kesannya adalah orang kaya gitu ya, orang yang keren gitu. Oke, karena memang harganya mahal dan tampilannya keren. Berikutnya adalah Android ya, sebagaimana yang mungkin ada di tangan kalian ya Nana. Android adalah sistem operasi yang digunakan mayoritas smartphone saat ini. Samsung, Oppo, Vivo dan lain-lain itu banyak menggunakan Android sebagai sistem operasinya. Sistem operasi ini dikembangkan dari Linux ya, sejak tahun 2003 oleh Android Incorporation. Sudah lama ya, 2003. Dan Android diakuisisi oleh perusahaan Google dan selanjutnya pengembangan Android ini dilanjutkan oleh Google. Ada banyak versi juga ya, mulai dari tahun 2008 itu ada versi 1.0 hingga saat ini tahun 2020 ya, ada versi 10.0. Kalau yang kemarin 2019 itu adalah versi 9.0 adalah versi Android Pie. Android banyak fiturnya dan harganya pun terjangkau ya, hampir semua keluarga itu punya. Namun kelemahan dari Android adalah konsumsi baterai yang boros ya, serta sebagian aplikasi menuntut memori yang besar. Makanya kadang-kadang anak-anak mengeluh kok memorinya cepat habis, karena memang beberapa aplikasi itu menuntut penggunaan memori yang besar. Yang nomor 7 ada Apple iOS ya. Apple iOS adalah sistem operasi yang digunakan khusus untuk smartphone iPhone keluaran Apple.
tampilannya seperti yang ada di layar ya. Sistem operasi iOS pertama dirilis tahun 2007, masih baru sebenarnya. Kemudian Apple ini punya beragam fitur dan aplikasi dengan kualitas baik yang dapat diunduh di Apple Store. Nah, ini punya tingkat keamanan yang sangat tinggi ya, dibanding dengan Android. Kemudian Apple iOS ini tersedia ruang penyimpanan berbasis cloud di iCloud. Jadi kalau kalian memori di smartphone-nya habis ya, bisa menyimpannya di mana? Di internet. Asik kan? Nah, tapi ada kelemahan ya. iPhone ini adalah harganya sangat mahal. Jadi jika dibandingkan dengan Android ya jauh ya, lebih mahalan ini. Kemudian koneksi ke komputer agak rumit dan tidak menyediakan penyimpanan eksternal, berbeda dengan Android. Misalkan memorinya kurang banyak ya tinggal beli memori eksternal kemudian dimasukkan di perangkat. Tapi kalau iOS ini nggak ada. Berikutnya adalah Windows Mobile. Nah, Windows Mobile sama seperti Windows ya, tapi ini penggunaannya adalah ditanam di smartphone ya, di HP. Kalau biasanya Windows ditanam di laptop, di komputer PC ya, Windows Mobile ditanam di HP. Kemudian Windows Mobile ini dikembangkan oleh Microsoft Incorporation, sama dengan yang untuk laptop ya. Tapi ternyata Windows Mobile ini kalah saingan dengan Android, sehingga kabarnya sekarang untuk Windows Mobile ini sudah angkat bendera putih, artinya menyerah, tidak mengembangkan lagi untuk smartphone. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin kita cari beritanya untuk lebih validnya ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya, dalam kondisi yang saat ini masih pandemi. Tentunya sifat sabar dan tetap semangat ya, agar kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari guru kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.